Shalom saudara, kita berjumpa lagi di dalam pembahasan survei Alkitab yang kali ini akan membahas kitab Yosua. Nama kitab ini diambil dari nama tokoh utamanya, yaitu Yosua bin Nun. Nama aslinya adalah Hosea yang berarti keselamatan. Musa mengubah nama tersebut menjadi Yehosua yang jika kita baca terdapat di dalam Bilangan 13 ayat 8 yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Yosua sebagai kitab pertama dari 12 kitab sejarah berisi masa transisi dari Pentatek kepada masa kerajaan. Yosua sendiri adalah keturunan Yusuf yang mempunyai wibawa terbesar di dalam sejarah Israel. Kredibilitasnya sebagai pemimpin juga diakui melalui keberaniannya di dalam memberikan laporan tentang tanah Kanaan ketika ia mengintainya dengan Kaleb. Dan lebih dari itu, Allah telah memilihnya. Penulis kitab Yosua adalah Yosua sendiri. Hal ini ditulis di dalam dua sumber, yaitu yang pertama tradisi Yahudi dan yang kedua adalah sumber internal yang terdapat di dalam Yosua 24 ayat 26 yang bertuliskan Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Sedangkan kitab Yosua ditulis pada tahun 1405 sampai 1390 sebelum Masehi. Kitab Yosua juga memiliki 3 latar belakang tempat, yaitu yang pertama Sungai Yordan yang terdapat di dalam pasal 1 sampai pasal 5. Yang kedua adalah Kanaan yang terdapat di dalam pasal 6 sampai pasal 13 ayat 7. Dan yang ketiga adalah 12 suku yang bermukim di kedua sisi Yordan yang terdapat di dalam pasal 13 ayat 8 sampai pasal 24 ayat 33. Kitab Yosua juga memiliki beberapa tema penulisan. Yang pertama adalah tanah perjanjian. Kepemilikan Israel atas tanah perjanjian sebagai realisasi janji Allah kepada Abraham dan menikmati berkat Allah melalui iman yang taat. Tema yang kedua adalah campur tangan ilahi. Yang jika kita baca di dalam kitab Yosua, kita melihat bahwa Tuhan di dalam kekuasaannya yang tinggi terlibat serta campur tangan di dalam sejarah Israel dengan maksud untuk melaksanakan rencananya dan menggenapi janjinya. Tema yang ketiga adalah pejuang ilahi, di mana kita bisa melihat bahwa Allah terlibat di dalam pertempuran umat Israel sebagai seorang pejuang ilahi dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, tema yang keempat adalah ketaatan pada perintah Allah sebagai salah satu tema yang penting di dalam kitab Yosua. Hal ini terlihat dari kisah Akan, di mana Akan melakukan pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan oleh Allah dan kemudian mendatangkan hukuman bukan hanya kepada Akan saja, kepada keluarganya, tetapi juga kepada beberapa orang Israel lainnya. Bahkan dapat menghapuskan keberlangsungan dari semua garis keturunan Akan. Sedangkan kitab Yosua memiliki beberapa juga tujuan penulisan. Yang pertama, ketika Yosua menulis kitab ini, salah satu tujuannya adalah menyampaikan bahwa Allah memelihara perjanjiannya untuk membawa umat Israel masuk ke dalam negeri yang sudah Ia janjikan kepada Abraham. Tujuan yang kedua adalah mendokumentasikan penaklukan Kanaan oleh Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Kemudian kita akan berlanjut kepada garis besar penulisan. Kitab Yosua dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama adalah penaklukan atas Kanaan. Dan kita bisa melihat bagian pertama ini itu ada di dalam pasal 1 sampai pasal 13 ayat 7. Bagian yang pertama ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah Yosua menggantikan Musa yang terdapat di dalam pasal 1 sampai pasal 5, dan yang kedua adalah menaklukkan Kanaan oleh Israel yang terdapat di dalam pasal 6 sampai pasal 13 ayat 7. Bagian kedua dari kitab Yosua itu adalah berisi pengaturan di Kanaan yang terdapat di dalam pasal 13 ayat 8 sampai pasal 24 ayat 33. Bagian yang kedua ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama
adalah pengaturan di timur Yordan yang terdapat di dalam pasal 13 ayat 8 sampai 33. Bagian yang kedua adalah pengaturan di barat Yordan yang terdapat di dalam pasal 14 sampai pasal 19. Bagian yang ketiga adalah pengaturan komunitas religius yang terdapat di dalam pasal 20 sampai pasal 21, dan bagian yang terakhir adalah pengaturan lanjutan yang terdapat di dalam pasal 22 sampai pasalnya yang ke-24. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana kedudukan Kristus di dalam kitab Yosua. Yang pertama, Yosua merupakan perlambangan dari Kristus. Bukan saja namanya, Yeshua atau Yahweh adalah keselamatan, tetapi juga pribadi Yosua yang membawa Israel mengalami kemenangan, menunjukkan bahwa Yosua melambangkan Yesus yang akan membawa banyak orang mengalami keselamatan. Yang kedua, ketika kita membaca kitab Yosua, kita bisa melihat ada kisah di mana ada panglima bala tentara Tuhan ditemui oleh Yosua, dan panglima tersebut itu merupakan teofani dari Kristus. Kitab Yosua juga menjadi penghubung sejarah yang melanjutkan cerita terakhir di dalam Pentateuk. Ini merupakan sejarah teologis yang mengajarkan pelajaran moral dan rohani, karena sejarah itu menceritakan tentang Israel sejak dari padang gurun sampai zaman hakim-hakim. Demikian kontribusi kitab Yosua terhadap Alkitab. Jika kita membaca kitab ini juga secara keseluruhan, maka kita bisa menemukan beberapa, bahkan banyak, ada pesan rohani yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini saya akan membagikan ada 2 pesan rohani yang bisa kita dapat ketika kita membaca kitab Yosua. Yang pertama adalah Allah adalah Tuhan yang setia menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu, marilah kita memegang teguh janji-janji Allah sebagai dasar kekuatan di dalam kehidupan kita. Pesan rohani yang kedua adalah kemenangan dan berkat yang berasal dari Allah diperoleh dari ketaatan dan percaya kita kepadanya. Sehingga marilah kita hidup seturut perintah-perintahnya dan menjaga kekudusan hidup kita untuk menyenangkan hati Allah. Saudara, demikian pembahasan kitab Yosua. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan survei Alkitab selanjutnya dalam kitab Hakim-Hakim. Tuhan Yesus memberkati.